Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Tusufa dari Prodi PGMI akan menyampaikan sedikit materi mengenai ilmu kalam yang diampu oleh Bukun Faedah Latifah MSI yang bertema pelaku dosa besar menurut beberapa aliran, yaitu Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Syiah Zaidiyah. Baik, langsung saja masuk ke dalam materi. Pada zaman Rasulullah, bahkan sampai zaman sekarang ini, setiap orang memiliki berbagai macam aliran. Di antaranya ada aliran Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Syiah Zaidiyah. Keenam aliran tersebut mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai hukuman dan balasan bagi para pelaku dosa besar. Yang pertama, ada aliran Khawarij. Ciri yang menonjol dari aliran Khawarij adalah watak ekstremitas dalam memutuskan persoalan kalam. Hal ini disebabkan oleh watak kerasnya akibat kondisi geografis gurun pasir dan juga karena dasar pemahaman tekstual atas nas-nas Al-Quran dan hadis. Tidak heran jika aliran ini memiliki pandangan ekstrim juga terhadap pelaku dosa besar. Khawarij memandang bahwa orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim, yaitu sahabat Ali, Muawiyah, Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari adalah kafir. Mereka mengatakan demikian karena didasarkan pada firman Allah surat Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Artinya, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu termasuk orang-orang kafir. Khawarij memiliki berbagai macam subsekte, yaitu yang pertama ada Al-Muhakkimah. Golongan ini adalah para pengikut asli yang memisahkan diri dan yang menganggap bahwa orang yang menyetujui arbitrase itu bersalah dan kafir. Orang yang melakukan hal keji seperti membunuh, memerkosa, dan sebagainya menurut paham mereka dianggap keluar dari Islam dan menjadi kafir. Subsekte yang kedua yaitu ada Al-Azakirah. Golongan ini menggunakan istilah yang lebih mengerikan daripada kafir, yaitu politeis atau musyrik. Dan di dalam Islam, syirik atau politeis merupakan dosa yang terbesar lebih dari kafir. Mereka memandang kafir tidak hanya kepada orang-orang yang berbuat hina seperti membunuh, berzina, dan sebagainya, tetapi juga terhadap semua orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Bahkan orang Islam yang sepaham dengan mereka tetapi tidak mau berhijrah ke dalam lingkungan mereka juga tetap dianggap kafir, bahkan musyrik. Dengan kata lain, orang Azakirah sendiri yang tinggal di lingkungan mereka dan tidak mau pindah ke daerah kekuasaan mereka juga dianggap musyrik. Subsekte yang ketiga ada Al-Najdah. Mereka menganggap musyrik kepada siapapun yang secara kontinu atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Berbeda dengan dosa besar, bila tidak kontinu atau secara terus-menerus, pelakunya tidak dipandang musyrik tetapi hanya kafir. Namun jika kontinu, ia akan dianggap musyrik. Subsekte yang keempat ada Al-Sufriyah. Subsekte ini membagi dosa besar dalam dua kategori, yaitu dosa yang ada sanksinya di dunia seperti membunuh dan berzina, dosa yang tidak ada sanksinya di dunia seperti meninggalkan puasa dan sholat. Orang yang berbuat dosa kategori pertama tidak dipandang kafir, sedangkan orang yang membuat kategori dosa yang kedua dipandang kafir. Berikutnya ada aliran dari Murji'ah. Pandangan aliran Murji'ah tentang status pelaku dosa besar dapat ditelusuri dari definisi iman yang dirumuskan oleh mereka. Tiap-tiap sekte Murji'ah berbeda pendapat dalam merumuskan definisi iman itu, sehingga pandangan tiap-tiap subsekte tentang status pelaku dosa besar pun berbeda-beda. Menurut Harun Nasution, subsekte Murji'ah yang ekstrim adalah mereka yang berpandangan bahwa keimanan terletak dalam kalbu. Menurut mereka, ucapan dan perbuatan tidak selamanya terhubung dengan kalbu. Oleh karena itu, segala ucapan dan perbuatan yang menyimpang dari kaidah agama tidak berarti merusak keimanannya. Bahkan keimanannya masih sempurna di mata Tuhan. Di antara kalangan Murji'ah yang berpendapat serupa di atas adalah subsekte Al-Jamiyah, As-Sahiliyah, dan Al-Yunisiyah.
Mereka berpandangan bahwa iman adalah tasdik atau membenarkan secara kalbu saja, atau dengan kata lain, makrifat atau mengetahui Allah dengan kalbu bukan berarti secara demonstrasif baik dalam ucapan maupun tindakan. Oleh karena itu, jika seseorang telah beriman dalam hatinya, ia dipandang tetap sebagai orang mukmin walaupun bertingkah laku seperti Yahudi atau Nasrani. Menurut ikrar atau tingkah laku dan amal atau perbuatan bukanlah bagian dari iman. Kelompok Murji'ah ekstrim yang terkenal adalah perbuatan maksiat yang tidak dapat digugurkan keimanannya, sebagaimana ketaatan tidak dapat membawa kekufuran. Dapat disimpulkan bahwa Murji'ah ekstrim memandang pelaku dosa besar tidak akan disiksa di neraka, sedangkan Murji'ah moderat ialah mereka yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak kafir. Meskipun disiksa di neraka, ia tidak kekal di dalamnya, bergantung pada ukuran dosa yang dilakukannya. Masih terbuka kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya sehingga ia bebas dari siksaan neraka. Di antara subsekte Murji'ah yang masuk dalam kategori ini adalah Abu Hanifah dan pengikutnya. Pertimbangannya, pendapat Abu Hanifah tentang pelaku dosa besar dan konsep iman tidak jauh berbeda dengan kelompok Murji'ah moderat lainnya. Ia berpendapat bahwa pelaku dosa besar masih tetap mukmin, tapi dosa yang diperbuatnya bukan berarti tidak berimplikasi. Seandainya masuk neraka karena Allah menghendakinya, ia tak akan kekal di dalamnya. Baik, aliran yang ketiga ada aliran Mu'tazilah. Kemunculan aliran Mu'tazilah dalam pemikiran teologi Islam diawali dengan masalah yang hampir sama dengan kedua aliran yang telah dijelaskan tadi, yaitu mengenai status pelaku dosa besar, apakah masih beriman atau menjadi kafir. Perbedaannya, bila Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar dan Murji'ah memelihara keimanan pelaku dosa besar, Mu'tazilah tidak menentukan status dan predikat yang pasti bagi pelaku dosa besar, apakah ia tetap mukmin atau kafir, kecuali dengan sebutan yang terkenal, yaitu al-manzilah bainal manzilatain. Setiap pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah berada di posisi tengah di antara posisi mukmin dan kafir. Jika pelakunya meninggal dunia dan belum sempat bertaubat, ia akan dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Walaupun begitu, siksaan yang diterimanya lebih ringan daripada siksaan orang kafir. Dalam perkembangannya, ada beberapa tokoh Mu'tazilah seperti Muwasil bin Atta dan Amr bin Ubaid memperjelas sebutan itu dengan istilah fasik yang bukan mukmin atau kafir. Mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai dosa besar, aliran Mu'tazilah merumuskan secara lebih konseptual ketimbang aliran Khawarij. Yang dimaksud dosa besar menurut pandangan Mu'tazilah adalah segala perbuatan yang ancamannya disebutkan secara tegas dalam nas, sedangkan dosa kecil adalah sebaliknya, yaitu segala ketidakpatuhan pada ancaman tidak tegas dalam nas. Tampaknya Mu'tazilah menjadikan ancaman sebagai kriteria dasar bagi dosa kecil maupun dosa besar. Baik, berikutnya ada aliran yang keempat, yaitu aliran Asy'ariyah. Terhadap pelaku dosa besar, agaknya al-Asy'ariyah sebagai wakil ahli sunnah tidak mengkafirkan orang yang sujud ke Baitullah walaupun melakukan dosa besar seperti berzina dan mencuri. Menurut mereka tetap dianggap sebagai orang yang beriman dengan keimanan yang mereka miliki. Akan tetapi, jika dosa besar itu dilakukannya dengan anggapan bahwa hal ini diperbolehkan atau halal dan tidak meyakini kebenarannya, ia dipandang telah kafir. Adapun balasan di akhirat kelak bagi pelaku dosa besar apabila ia meninggal dan tidak sempat bertobat, maka menurut Al-Asy'ari hal itu bergantung pada kebijakan Tuhan yang Maha Berkehendak secara mutlak. Tuhan dapat saja mengampuni dosanya, atau pelaku dosa besar itu dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW sehingga terbebas dari siksaan neraka, atau kebalikannya, yaitu Tuhan memberikannya siksaan neraka sesuai dengan ukuran dosa yang dilakukannya. Meskipun begitu, ia tidak akan kekal di neraka seperti orang-orang kafir lainnya. Setelah penyiksaan terhadap dirinya selesai, ia akan dimasukkan ke dalam surga. Dari paparan singkat ini dijelaskan bahwa Asy'ariyah sesungguhnya mengambil posisi yang sama dengan Murji'ah, khususnya dalam pernyataan yang tidak mengkafirkan para pelaku dosa besar.
Ya, berikutnya yang kelima ada aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah, baik Samarkand maupun Bukhara, sepakat menyatakan bahwa pelaku dosa besar masih tetap sebagai mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. Adapun balasan yang diperoleh kelak di akhirat bergantung pada apa yang dilakukannya di dunia. Jika ia meninggal tanpa taubat terlebih dahulu, keputusannya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika menghendaki pelaku dosa besar itu diampuni, ia akan masuk neraka tetapi tidak kekal di dalamnya. Berkaitan dengan persoalan ini, Al-Maturidi sendiri sebagai peletak dasar aliran kalam Al-Maturidiyah berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertaubat. Hal ini karena Tuhan telah menjanjikan dan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Kekal di dalam neraka adalah balasan bagi orang yang berbuat dosa syirik. Karena itu, perbuatan dosa besar dalam tanda kutip selain syirik tidaklah menjadi seorang kafir atau murtad. Menurut Al-Maturidi, iman itu cukup dengan tasdik dan ikrar, sedangkan amal adalah penyempurnaan iman. Oleh karena itu, amal tidak akan menambah atau mengurangi esensi iman, kecuali hanya menambah atau mengurangi sifatnya saja. Dan yang terakhir ada aliran dari Syiah Zaidiyah. Pengamat Syiah Zaidiyah percaya bahwa orang yang melakukan dosa besar akan kekal di dalam neraka jika dia belum bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya. Dalam hal ini, Syiah Zaidiyah memang dekat dengan Mu'tazilah. Ini bukan sesuatu yang aneh mengingat Nuwasyid bin Atha, salah seorang pemimpin Mu'tazilah, mempunyai hubungan dengan Zaid. Mujahid Momen bahkan mengatakan bahwa Zaid pernah belajar kepada Wasil bin Atha. Dari materi yang saya sampaikan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa setiap dosa yang dikerjakan atau dilakukan oleh manusia memiliki pertanggungjawaban yang berbeda pula. Baik, cukup sekian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.